Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kalian memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang peraturan akademik. Di dalam peraturan akademik kita itu banyak pasal-pasalnya. Nah, karena waktu kita terbatas, maka Ibu mengambil hal-hal yang penting saja. Nanti sisanya kalian dapat membaca di buku peraturan akademik. Satu orang siswa akan mendapatkan satu buah buku tentang peraturan akademik. Yang saya ambil yang pertama yaitu ketentuan kehadiran. Siswa itu harus mengikuti setiap pembelajaran dan tugas dari guru minimal 80%, ya. 80% dia harus mengikuti pembelajaran setiap mata pelajaran. Karena kita tidak tatap muka, sementara ini kita akan melakukan secara daring. Meskipun daring, kalian harus mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua, setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas, baik teori maupun praktek. Nah, nanti kalau ada pembelajaran daring, kalian harus mengikuti, baik itu tentang teorinya maupun tentang prakteknya. Selanjutnya adalah ketidakhadiran karena sakit atau ada surat keterangan dari orang tua atau dokter, maka dia tidak dianggap alpa. Tapi kalau kamu tidak memberi kabar ke guru, tidak ada surat dari orang tua, maka itu akan dianggap alpa. Berikutnya, yang penting dan harus kalian perhatikan yaitu tentang macam-macam penilaian. Nah, di sekolah kita, di SMP Negeri 9, ada 3 macam penilaian. Yang pertama, itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu apa? Berhubungan dengan sikap spiritual dan sosial. Yang berikutnya adalah penilaian kognitif. Kognitif itu tentang tugas-tugas kalian, ya. Itu disebut dengan penilaian harian. Ulangan, itu juga ada ulangan harian. Nah, nanti kita ada namanya penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini dilaksanakan ketika akhir semester genap, sedangkan penilaian akhir semester dilaksanakan ketika akhir semester ganjil. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini berhubungan dengan hasil karya dalam mata pelajaran. Jadi misalnya mata pelajaran IPA, seperti saya mengajar IPA di kelas 8, maka saya biasanya menyuruh anak membuat apa, diantar ke sekolah, ya. Selanjutnya adalah ketentuan kenaikan kelas. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ketentuan kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi setahun itu ada 2 semester. Kalian tidak boleh hanya belajar di 1 semester saja. Jadi ada dua-duanya kalian harus aktif. Kalau cuma aktif di 1 semester, maka kalian tidak menyelesaikan program pembelajaran. Berikutnya, seorang siswa harus punya deskripsi nilai baik. Untuk nilai sikapnya itu harus baik, ya, baik di religiusnya maupun di sosialnya. Kalau ada 3 orang guru memberi nilai sikap deskripsinya itu cukup, maka dia masih bisa selamat, ya. Tapi kalau udah lebih dari 3 orang guru menyatakan bahwa dia nilai sikapnya kurang baik atau cukup, maka dia bisa tidak naik kelas. Selanjutnya, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini nanti ada pendidikan kepramukaan. Karena kita tidak tatap muka, mungkin nanti akan disetting 1 semester itu hanya beberapa kali pendidikan kepramukaannya. Nomor 4, tidak memiliki lebih dari 3
maaf ini tertulis 2 ya, maaf ini tertulis 2, tidak memiliki lebih dari 3 nilai kurang mata pelajaran. Jadi kalau kamu itu ada 4 nilai mata pelajaran yang kurang dari KKM, maka kamu bisa tidak naik kelas. Tapi kalau masih 3 nilai pelajarannya kurang dari KKM, maka masih bisa naik kelas. KKM kita adalah 75, ingat ya, 75 KKM kita. Maka kalian harus mendapat nilai minimal 75. Nomor 5, aturan nomor 5 adalah kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester 1 dan semester 2. Ingat, sekali lagi, program pembelajaran kita ada 2 semester, semester 1 dan semester 2. Maka, kenaikan ini akan dihitung dari 2 semester ini, ya. Kenaikan kelas akan memperhitungkan nilai dari 2 semester, bukan hanya 1 semester saja. Aturan nomor 6 yaitu memiliki nilai ekstrakurikuler atau pengembangan diri sesuai pilihan peserta didik dan sekolah. Nah, yang untuk poin nomor 6 mungkin pada saat pandemi ini kita masih nunggu instruksi dari dinas apakah ekstrakurikuler diadakan atau tidak. Ketentuan berikutnya nomor 7, ketidakhadiran tanpa keterangan atau yang kita sebut dengan ALPA dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 18. Ingat ya, 18 hari itu dalam 1 tahun. Jadi 2 semester itu tidak boleh lebih dari 18 alpanya. Nomor 8, anak yang berprestasi di bidang non-akademik dapat dipertimbangkan sebagai nilai tambah. Jadi kalau kalian punya prestasi non-akademik membawa nama sekolah SMP Negeri 9 Pangkal Pinang, maka bisa dijadikan perhitungan. Nomor 9, peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas diberi kesempatan mengulang seluruh mata pelajaran di tingkat tersebut 1 tahun ajaran. Nah, kalau kamu tidak naik kelas, kamu bisa mengulang lagi di kelas 7, tapi hanya bisa kesempatan dalam 1 tahun. Kalau masih kamu tidak naik kelas tahun berikutnya, maka kamu akan dipindahkan dari SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Terima kasih atas perhatian kalian. Inilah poin-poin penting dari peraturan akademik. Sisanya nanti kalian bisa baca sendiri di buku peraturan akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.